Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Om Swastiastu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kadek Arya Primadewi PF, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Moderasi Beragama. Di sini izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan video visualisasi keberagaman bangsa Indonesia yang telah kami tonton dan kami rangkum hingga menjadi sebuah PowerPoint. Untuk materi pertama akan saya serahkan ke teman saya, Ode. Untuk waktu, saya persilahkan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam keberagaman. Keberagaman Indonesia merupakan kekayaan warisan budaya yang beragam yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Indonesia memiliki 300 kelompok etnis atau 1.340 suku bangsa. Keberagaman sendiri bisa disebut sebagai salah satu bentuk kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, keberagaman Indonesia adalah modal persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah variasi yang memacu pada segala bentuk perbedaan. Alkulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman baik dari budaya, tradisi, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, pakaian adat, lagu daerah, dan tarian daerah dengan ciri khasnya masing-masing yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu jua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang sangat kaya dari segi kebudayaan dan keindahan alam yang memungkinkan Indonesia tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu keberagaman Indonesia dan Indonesia. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai agama dan tempat suci. Beberapa agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut Gus Dur, agama melarang adanya perpecahan bukan perbedaan. Sedangkan menurut Agustinus Wibowo, agama itu bukan di baju, agama itu ada di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Berikut adalah beberapa tempat suci dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Tempat suci agama Islam adalah masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua ada Kristen Protestan. Tempat suci agama Kristen Protestan adalah gereja dan kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab. Yang ketiga ada Kristen Katolik. Tempat suci agama Kristen Katolik adalah gereja dan kitab sucinya adalah Injil dan atau Alkitab. Yang keempat ada agama Hindu. Tempat suci agama Hindu adalah pura, kitab sucinya yakni Weda. Yang kelima ada Buddha. Tempat suci agama Buddha adalah wihara, kitab sucinya yakni Tripitaka. Dan yang keenam ada Konghucu. Tempat suci agama Konghucu adalah Klenteng, kitab sucinya adalah Sishu Wujing. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kekayaan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kekayaan alam. Berikut adalah beberapa contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pantai. Pantai merupakan salah satu tempat wisata alami yang sangat populer di Indonesia. Terdapat banyak pantai yang populer di Indonesia, salah satunya Pantai Suluban yang berada di Bali. Pantai-pantai di Indonesia juga menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti snorkeling, selancar, berjemur, dan menikmati keindahan alam bawah laut yang spektakuler. Dengan demikian,
Pantai adalah salah satu aset alam yang berharga bagi Indonesia dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang kedua, ada gunung. Gunung merupakan salah satu keanekaragaman Indonesia. Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur merupakan salah satu gunung yang populer yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, ada hutan. Selain pantai dan gunung, ada hutan yang juga merupakan keanekaragaman di Indonesia. Contoh hutan yang terkenal di Indonesia adalah hutan pinus dan hutan mangrove. Yang keempat, ada sawah. Sawah juga merupakan keanekaragaman yang terdapat di Indonesia. Salah satu sawah yang terkenal adalah sawah Jatiluwih. Adalah salah satu warisan budaya dari UNESCO di Bali, Indonesia. Terletak di Kabupaten Tabanan, Jatiluwih adalah kawasan pertanian yang terkenal karena teras-teras sawahnya yang mengagumkan, yang dibangun secara tradisional oleh masyarakat lokal sejak berabad-abad yang lalu. Pemandangan sawah yang hijau dan indah ini merupakan contoh yang luar biasa dari praktik pertanian berkelanjutan dan harmoni antara manusia dan alam. Jatiluwih juga menawarkan pengalaman wisatawan yang menarik dengan jalur hiking, spot foto yang spektakuler, dan kesempatan untuk memahami kehidupan masyarakat lokal. Baik, materi selanjutnya yaitu keberagaman suku dan bahasa di Indonesia. Suku bangsa merupakan golongan bangsa yang memiliki ciri tertentu seperti budaya, agama, bahasa, dan nilai-nilai. Suku bangsa dapat mempengaruhi pendidikan, kehidupan, dan pemikiran manusia dalam suatu kelompok etnis. Contoh suku bangsa di Indonesia adalah suku Bali, suku Jawa, suku Madura, suku Kalimantan, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Bahasa juga mencerminkan karakter bangsa yang pada dasarnya merupakan simbol diri penuturnya. Melalui bahasa yang digunakan manusia, maka dapat memahami karakter, keinginan, motif, latar belakang pendidikan, kehidupan sosial pergaulan, dan adat istiadat manusia. Di Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah yang tersebar di berbagai provinsi di negara ini. Berdasarkan akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, Indonesia tercatat memiliki 733 bahasa daerah. Contohnya yaitu bahasa Bali, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Untuk menciptakan suatu integrasi dalam masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragaman kelompok sosial yang tinggi, diperlukan dengan sikap pengorbanan dan sikap toleransi yang besar dan upaya yang kuat untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dengan tema keanekaragaman tarian dan makanan di Indonesia. Keanekaragaman tarian di Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang kaya dari segi kebudayaan dan keanekaragaman budaya. Tarian tradisional memiliki nilai estetika yang tinggi dan menjadi bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia. Adapun beberapa contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia seperti tari saman dari Aceh, tari penet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Selain memiliki keindahan alam dan tarian, di Indonesia juga memiliki banyak sekali makanan tradisional. Contohnya yaitu gudeg dari Yogyakarta, lawar dari Bali, karedok dari Jawa Barat, nasi uduk dari Jakarta, dan masih banyak lagi. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nah, sekian yang rekan-rekan saya dapat sampaikan. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari seluruh materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, keberagaman Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang kaya dari segi kebudayaan dan keanekaragaman budaya. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai budaya, agama, suku, dan kepercayaan yang menjadikan itu sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi identitas bangsa. Dari perbedaan-perbedaan budaya ini menjadi bagian dari keanekaragaman Indonesia.
Nah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk menutup presentasi ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.